sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama tentu mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barokah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penurut dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada pagi hari ini sebagaimana flyer yang mungkin sudah jenengan baca tentang tawassul dengan amal soleh. Tawassul itu maknanya adalah mengambil perantara dalam berdoa. Ya, mengambil perantara dalam berdoa. Di sini kita akan membahas tawassul dengan amal soleh. Berarti kita menjadikan amal soleh kita sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita jarang yang melakukannya, padahal menjadikan amal soleh sebagai perantara, sebagai wasilah dalam berdoa, itu ada dalilnya, ada syariatnya, ada contohnya, dan sudah ada buktinya bahwa dengan tawassul menggunakan amal soleh kita itu bisa menjadi sebab dikabulkannya doa-doa kita. Nah, contohnya praktiknya begini tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dengan sholat tahajud yang saya lakukan tadi malam, seandainya tahajud yang saya lakukan itu ikhlas karena Engkau, maka saya memohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah saya jalan keluar dari masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi namanya tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dengan sedekah yang saya keluarkan pada pagi hari ini, kalau sedekahku itu ikhlas karena Engkau, maka aku memohon kepadamu, dengan sedekah itu berikanlah kemudahan dalam urusan saya, atau berikanlah kesembuhan atas penyakit yang saya derita saat ini, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Nah, sekarang kita akan bahas, tadi definisi dan pengertian sudah. Sekarang kita bahas dalilnya. Apakah ada dalilnya kita bertawassul? Kemudian tawassulnya dengan amal soleh. Dalil mencari wasilah, mencari perantara dalam berdoa atau beribadah kepada Allah, itu ada dalilnya, bahkan itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 35. Carilah jalan, wasilah. Wasilah itu jalan, perantara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wasilah, perantara. Ya. Jadi membuat perantara atau menggunakan perantara dalam beribadah dan berdoa kepada Allah, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada dalilnya. Al-Maidah ayat 35. Lalu kalau membuat perantara atau wasilah itu dengan amal soleh kita sendiri, dalilnya mana? Dalilnya terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bersumber dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, atau putranya sahabat Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, atau biasa dikenal dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, saya bacakan hadisnya panjang, tapi inti dari hadis ini kita sudah sering mendengarnya. Inti dari hadis ini, ya, karena biasanya para ustaz menyampaikannya simpel, singkat. Saya coba bacakan yang lengkap. Kata Ibnu Umar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang, kata Rasulullah, dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Orang-orang sebelum kalian itu maksudnya adalah umat sebelum umat Rasulullah SAW. Jadi peristiwanya di masa lalu sebelum Islam datang. Nah, kata Rasulullah, ada orang-orang yang berangkat bepergian. Satu ketika mereka terpaksa mampir bermalam di sebuah gua, kemudian mereka memasukinya. Nah, kita kan sering mendengar kisah 3 orang yang terjebak dalam gua yang tertutup batu pintu guanya, kan begitu ya? Nah, ini saya bacakan lengkapnya. Ya, kesimpulannya jenengan sudah bisa membayangkan dari cerita ini. Tapi kita coba baca lengkapnya, versi lengkapnya. Karena seringkali kita mendengar versi pendeknya itu tidak sama dengan versi lengkapnya. Ya. Nah, kemudian mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutup gua itu dan mereka ada di dalamnya. Kemudian mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal baik mereka. Jadi mereka bertiga meyakini bahwa kalau mereka ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka harus berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal baik mereka. Nah, ini namanya wasilah dalam berdoa. Tawassul, mencari perantara atau membuat perantara dalam berdoa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqala rajulun minhum, kata Rasulullah, berkatalah salah seorang dari mereka,
Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Jadi orang yang pertama ini punya kebiasaan birrul walidain, punya amal soleh berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu contoh birrul walidain yang beliau lakukan adalah setiap sore menjelang malam atau untuk makan malam gitu ya, orang ini terbiasa memberikan susu kepada orang tua, anak, istri, dan juga pembantu-pembantunya. Tetapi dalam memberikan susu itu, yang pertama diprioritaskan adalah kedua orang tuanya terlebih dahulu. Dia tidak akan memberikan susu kepada anak, istri, dan juga pembantu-pembantunya sebelum kedua orang tuanya sudah meminumnya. Nah, pada suatu malam orang itu mengatakan, pada suatu hari, suatu malam, pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Pada suatu hari dia kerjanya jauh, sehingga pulangnya kemalaman. Dia sudah membawa susu untuk keluarganya, tetapi seperti biasa prioritas pertama kedua orang tuanya terlebih dahulu. Ternyata sampai di rumah kedua orang tuanya sudah tidur. Lalu orang itu dalam doanya itu mengatakan, dia tidak memberikan susu itu kepada keluarganya, anak, istrinya, pembantunya, sebelum memberikannya kepada kedua orang tuanya. Tapi karena kedua orang tuanya sudah tidur, maka dia tetap memegang susu itu di tangannya ya, sampai kedua orang tuanya bangun. Menjelang subuh orang tuanya bangun, kemudian susu itu diberikan kepada kedua orang tuanya, setelah itu baru kepada keluarganya. Nah, biasanya kan dalam versi yang lain itu kan suka ada tambahan, sekalipun istrinya ngamuk, anaknya nangis, padahal dalam hadisnya nggak ada itu cerita itu. Sekalipun istrinya ngamuk, marah-marah, anaknya nangis, dia tetap kekeh tidak memberikannya sebelum kedua orang tuanya bangun. Itu tidak ada ya, cerita istrinya ngamuk dan anaknya nangis, itu nggak ada ya. Dalam hadisnya tidak ada ya. Ya itu buku kan begitu ya. Nah kemudian dalam doanya itu dia bercerita tentang itu, bahwa dia birrul walidain. Kemudian dia mengatakan, kalau apa yang dia lakukan itu niatnya benar-benar mengharapkan wajah Engkau ya Allah, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Kemudian kata Rasulullah, batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum bisa keluar dari gua. Ya, banyak kamu ini. Ya, saya terlalu manis nih kayaknya. Kamu tuh pada doyan. Ya. Padahal saya sudah mandi loh. Ya. Oke. Orang pertama bertawassul dengan amalnya berupa apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua, kemudian dia bertawassul dengan amalnya, yaitu birrul walidain itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melanjutkan ceritanya, wa qala al-akhar, kemudian laki-laki yang kedua berdoa. Ya. Laki-laki yang kedua berdoa. Laki-laki pertama selesai, bergeser batu tapi sedikit, masih belum bisa keluar. Laki-laki yang kedua berdoa, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang aku sangat menyukainya, aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Nah, dalam versi yang beredar itu kadang-kadang kita mendengar seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan cantik kaya raya gitu.
Tapi laki-laki itu tidak mau. Kalau versinya bukan itu dalam hadis itu. Jadi ceritanya dalam hadis itu adalah sepupunya. Ya, perempuan itu sepupunya, bukan orang kaya raya yang mengajarnya berzina, bukan. Ya. Tapi sepupunya yang dia cintai, anak pamannya yang dia sukai, tapi anak pamannya menolaknya. Nah, kemudian hingga berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku. Kata laki-laki itu, sepupunya, anak gadis pamannya itu mendatanginya untuk apa? Butuh uang. Nah, kalau kan kebalik dari cerita yang pernah kita dengar itu ya, yang penawari berzina seorang wanita cantik, kaya raya dan seterusnya. Sepupunya datang karena butuh uang, ya, mau pinjam uang. Ya. Nah kemudian aku pun memberinya 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku alias berzina. Laki-laki itu membuat syarat. Ya, saya mau pinjami duit saya, terjemah bebasnya gitu ya. Saya mau pinjami, ya, asalkan kamu mau tidur denganku. Ya. Nah peristiwa seperti ini di zaman sekarang dalam versi yang berbeda itu banyak terjadi. Ya. Seperti mungkin panjenengan pernah dengar cerita atau membaca berita di Jawa Barat, di daerah Cikarang atau Tangerang gitu ya. Karyawan-karyawan perempuan, karyawan pabrik kalau ingin memperpanjang kontrak kerjanya harus mau tidur dengan atasannya. Nah, mungkin panjenengan pernah membaca berita itu. Itu sempat ramai ya. Di sebuah perusahaan ya, di Jawa Barat sana, di Tangerang atau di Cikarang, ya, daerah-daerah pabrik. Jadi karyawan-karyawan perempuan, ya, baik yang sudah bersuami ataupun yang masih lajang, ya, pokoknya kalau dia ingin memperpanjang kontraknya harus siap tidur dengan atasannya. Itu seperti namanya. Ya. Nah kembali ke ceritanya. Laki-laki itu mempersyaratkan kepada anak pamannya, saya mau pinjami uang asal kamu mau tidur denganku. Ya. Nah perempuan itu mau, sepupunya mau, ya, karena kepepet. Tetapi sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, kata laki-laki itu, keluarlah dari lisan sepupunya, anak gadis pamannya itu, sepupunya mengatakan, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Itu kata kiasan. Yang maksudnya, maknanya dalam tafsirnya dijelaskan, barulah halal dengan nikah, bukan dengan zina. Artinya intinya sepupunya mengingatkan ini sebetulnya tidak boleh. Kamu boleh menyetubuhiku kalau kamu sudah menikah itu. Tidak boleh dengan cara berzina seperti ini. Nah kemudian mendengar itu laki-laki itu mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi anak pamannya itu. Tetapi dia tetap menolong sepupunya itu, dia tetap memberikan uangnya, tapi dia tidak jadi menggaulinya. Nah, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Allah, jikalau aku mengerjakan yang demikian itu dengan niat benar, mengharapkan ridho-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Kemudian batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Laki-laki kedua, tawassulnya dengan apa? Tawassul dengan meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, sebelum saya lanjutkan, dari laki-laki yang kedua ini kita bisa memahami satu hal terkait dengan niat baik dan niat buruk. Selama ini kita mendengar bedanya niat baik dengan niat buruk itu. Niat baik, kalau kita niat baik mau melakukan sesuatu, sekalipun sesuatu itu tidak jadi terlaksana, kita tetap ditulis mendapatkan pahalanya. Kan gitu ya? Untuk poin ini tidak ada yang salah. Tidak ada masalah.
Bismillah, nanti malam saya mau sholat tahajud, sudah niat dengan kuat. Tapi pas malamnya Allah memberikan kita rezeki, tidurnya pulas. Ya, itu rezeki dari Allah. Ya. Nah itu kita tetap mendapatkan pahalanya sholat tahajud. Berbeda dengan niat buruk. Kita niat buruk, ya, tapi tidak jadi atau tidak terlaksana, gitu ya, maka tidak ditulis dosanya. Kan begitu ya? Nah sebetulnya kurang lengkap terkait dengan niat buruk ini. Terkait dengan niat buruk yang tidak terlaksana, ya, itu ada 3 macam. Begini, perhatikan bedanya. Niat buruk yang tidak terlaksana karena kita memang tidak jadi mau melakukannya, ya, maka tidak ditulis dosanya. Besok aku mau mencuri, seumpama, kan begitu ya. Tapi besoknya kita membatalkan, ya, jadi kan begitu. Nah itu tidak ditulis dosanya. Yang kedua, niat buruk tidak terlaksana tapi tetap ditulis dosanya. Pada saat apa? Pada saat kita sudah berusaha melakukan keburukan itu tetapi kita gagal. Nah itu, saya mau nyuri besok, sudah berusaha gitu ya, tapi kok kesempatan itu gak ada, kok banyak orang, kok diawasi terus, CCTV kok di mana-mana, akhirnya kita batal. Ini tetap ditulis dosanya. Kenapa? Karena kita sudah berusaha melakukannya, tapi gagal. Nah, gitu ya. Seumpamanya sudah niat mau memperkosa, ya, anak pamannya itu, tetapi dia melawan, meronta-ronta, akhirnya gagal. Soalnya gitu ya. Tetap ditulis dosanya. Ya, sekalipun tidak jadi perzinahan. Yang ketiga, niat buruk tidak terlaksana, ya, tidak ditulis dosanya, tapi justru ditulis pahala. Beda yang ketiga. Oke, saya ulangi dari pertama ya. Yang pertama ya, niat buruk tidak terlaksana karena kita membatalkannya. Ya, tidak jadi. Udah gitu aja, kan begitu ya. Niat buruk tidak terlaksana karena kita membatalkannya, maka tidak ditulis dosanya. Yang kedua, niat buruk tidak terlaksana, ya, tapi tetap ditulis dosanya. Pada saat kapan? Pada saat kita sudah berusaha mengerjakannya tapi gagal. Ya, niat buruk itu tidak terlaksana, tapi kita sudah berusaha mengerjakannya tapi gagal. Itu tetap ditulis dosanya. Nah, yang ketiga, niat buruk tidak terlaksana, tidak ditulis dosanya, tapi justru ditulis pahala. Itu pada saat kapan yang nomor 3 itu? Pada saat kita menggagalkan atau tidak jadi melaksanakan keburukan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ya, bisa dipahami bedanya ya. Kalau yang pertama cuma gagal saja, cuma dibatalkan, nggak jadi ya gitu ya. Tapi bukan karena takut kepada Allah. Kalau yang nomor 2 tetap dilaksanakan tapi gagal. Kalau yang nomor 3 ya, tidak jadi dilaksanakan karena takut kepada Allah. Maka ditulis pahala dan itu sebagai amal soleh. Seperti laki-laki dalam cerita ini. Dia tidak jadi berzina dengan sepupunya karena takut kepada Allah ketika sepupunya mengingatkannya. Ini nggak boleh. Ya. Kamu nggak boleh begini. Boleh kalau sudah menikah. Akhirnya dia jadi karena takut dengan peringatan itu. Tidak ya? Oke. Baik, kita lanjutkan kepada yang ketiga. Setelah batu bergeser tapi tetap belum terbuka, maka laki-laki ketiga, ya, bertawasul dengan amal solehnya. Apa amal soleh dari laki-laki yang ketiga? Rasulullah SAW bersabda, lantas orang ketiga berdoa, kata Rasulullah, ya Allah,
Aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri gaji. Tapi kemudian uang yang aku kembangkan sehingga menjadi harta yang berlimpah. Yang lain sudah digaji, ada satu yang belum digaji. Kemudian gaji orang itu, karyawannya itu dikembangkan sehingga menjadi lebih banyak jumlahnya. Suatu saat ia pun mendatangiku, karyawannya datang menemui majikannya. Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahmu yang dulu? Bos, mana gaji saya? Nah, kalau terima bebasan begitu ya. Bos, gaji saya mana? Yang kemarin belum diberikan. Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu yang telah dikembangkan. Ya kalau terima bebasnya, ini loh, ini semua ini milikmu, ini gajimu. Kemudian karyawannya bertanya, wahai hamba Allah, jangan engkau bercanda. Ojo guyon bos, karena begitu ya. Nah ini karena dia ditunjukkan ada unta, ada sapi, ada kambing, ada budak dan seterusnya. Kemudian aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda kepadanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan kepadanya tanpa tersisa sedikit pun. Kemudian laki-laki itu berdoa, ya Allah, jikalau aku mengerjakan yang demikian ini dengan niat benar, mengharapkan ridho-Mu, berharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua yang tertutup sebelumnya pun terbuka. Kemudian mereka bertiga keluar dari gua tersebut. Ini dalil dari hadis yang menjelaskan tentang tawassul dengan amal soleh. Nah, setelah kita tahu dalilnya, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa bertawassul dengan amal soleh? Tentu caranya yang pertama, ya, kita memperbanyak amal soleh. Kan kita mau bertawassul dengan amal soleh, maka yang pertama kita lakukan, memperbanyak amal soleh. Ingat, amal soleh itu ada dua macam. Ada amal soleh ritual, ada amal soleh sosial. Amal soleh ritual adalah amal soleh yang hubungannya dengan Allah. Kita sholat, kita puasa, baca Quran, berzikir, itu amal soleh ritual. Kemudian ada amal soleh sosial. Amal soleh yang hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Kita tersenyum kepada orang, kita membahagiakan orang dengan sikap dan ucapan kita, kita menolong orang dengan harta kita, dan lain sebagainya. Itu amal soleh sosial. Nah, kemudian setelah kita beramal dengan segala macam amal soleh, ya, baru kita bertawassul dengan amal soleh kita. Kita gunakan, ya Allah, dengan sholat tahajud yang saya kerjakan tadi malam, kalau itu ikhlas karena Engkau, maka aku mohon kepada Engkau, ya Allah, mudahkan urusanmu, lunaskan utang-utangku, sembuhkan penyakitku, seumpamanya. Amin. Dan tawassul dengan amal soleh kita ini juga bisa digunakan untuk mendoakan orang lain. Ya, contohnya jangan mendoakan suami, kan begitu ya. Ya Allah, saya tidak bisa membantu suami saya bekerja. Saya cuma bisa beramal soleh. Kemudian dengan amal soleh yang aku lakukan, aku mohon kepada-Mu, ya Allah, lancarkanlah urusan suamiku. Atau mendoakan anak kita, ya Allah, dengan amal soleh yang aku kerjakan, sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, dan seterusnya, aku mohon kepada-Mu, mudahkanlah urusan anakku yang mau ikut tes masuk perguruan tinggi, seumpamanya. Kita bisa tawassul dengan amal kita
untuk mendoakan orang lain. Nah, kemudian seandainya kita sudah bertawasul dengan amal soleh kita, sekalipun menurut perkiraan saya, panjenengan belum pernah menggunakan amal soleh panjenengan untuk bertawasul berdoa, ya kan? Atau jarang lah begitu ya, menggunakan amal soleh untuk bertawasul berdoa kepada Allah. Nah, seandainya kita sudah menggunakan amal soleh kita bertawasul kepada Allah untuk memenuhi keinginan kita, untuk menyelesaikan masalah kita, tapi kok kelihatannya kok nggak berfungsi, seumpama, kan gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi, mengintrospeksi. Kenapa? Karena begini, kalau diibaratkan gitu ya, kita sudah melakukan berbagai macam amal soleh. Kalau diibaratkan uang itu, kita sudah punya banyak saldo di mesin ATM, kan begitu ya? Sudah punya banyak saldo di mesin ATM. Tapi ketika kartu ATM dimasukkan, lah kok uangnya nggak keluar? Itu biasanya ya, ada sesuatu yang menyumbat di lubang ATM. Ya, bisa jadi ada orang iseng, jadi yang memasukkan kertas slip, ketika dia ngambil uang dimasukkan ke situ. Ya, bisa jadi juga dalam bentuk yang lain. Nah, bagaimana caranya agar uang itu bisa keluar? Kita bersihkan yang menyumbat lubang mesin ATM ini. Nah, berarti kalau kita sudah banyak amal soleh, tapi belum bisa kita manfaatkan untuk wasilah, perantara bagi kita dalam berdoa kepada Allah, kok nggak ngefek, maka bisa jadi ada yang menyumbat. Sumbatannya itu apa? Para ulama mengatakan yang menyumbat itu adalah dosa-dosa kita, sehingga amal baik kita tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Salah satunya digunakan sebagai perantara dalam berdoa. Nah, dosa-dosa kita secara garis besar itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama, dosa yang hubungannya dengan Allah. Yang kedua, dosa yang hubungannya dengan sesama manusia. Makanya kan para ulama ya menganjurkan sebelum berdoa kita itu beristighfar dulu, ya kan? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus itu meninggalkan umatnya, meninggalkan dakwahnya berhenti, umatnya ditinggalkan karena umatnya tidak manut, tidak nurut, tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Yunus, ditinggal. Ya, meninggalkan kewajiban dalam berdakwah. Akhirnya Nabi Yunus dapat teguran dari Allah, dia dimakan ikan paus. Nah, pada saat dia dimakan ikan paus, gitu ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Ya, Nabi Yunus mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fadada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi begitu ya. Alla ilaha illa anta, bahwa saya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, berarti kita itu sedang mendolimi diri kita sendiri. Karena dengan berbuat dosa nanti kita akan mendapatkan siksa dari Allah. Nah, jadi yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah mengakui salah dan dosanya. Setelah itu kata Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, diselamatkan dari masalahnya. Allah memerintahkan ikan paus membawa kembali Nabi Yunus ke bibir pantai, kemudian dimuntahkan. Jadi agar doa kita dikabulkan, ya, tawassul dengan amal-amal soleh kita dikabulkan oleh Allah, ya, maka pertama kita
beristighfar dulu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah beristighfar, sudah mohon ampun kepada Allah, tapi belum juga dikabulkan doa kita, padahal kita sudah bertawassul dengan amal soleh kita, kita perlu cek lagi. Jangan-jangan dosa kita tidak hanya dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia. Ya, makanya kita cek lagi bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Kalau kita ada salah, ada masalah dengan sesama manusia, nah itu juga bisa menjadi penyumbat lubang ATM sehingga uang tidak bisa keluar. Kita bersihkan dulu. Makanya kita perlu mencoba mengintrospeksi, bila perlu dicatat. Ya. Siapa kira-kira yang sampai hari ini membuat hati kita tidak nyaman kalau kita ketemu dengannya? Ya. Tidak nyaman ketemu dengannya, bisa jadi penyebabnya dia punya salah kepada kita atau kita yang punya salah kepadanya. Dan kita kadang-kadang begitu ya. Nah, orang ini ngeselin gitu ya, akhirnya kita gak mau ketemu. Begitu ya. Atau kita punya salah dengan seseorang, akhirnya kita pun menghindar. Itu bisa menjadi penghalang terkabulnya doa-doa. Makanya kan memperbaiki silaturahim itu akan menyehatkan badan, memanjangkan umur, dan melancarkan rezeki. Kalau orang suka memutus silaturahim, maka dia gampang sakit, gitu ya. Kita kalau sering pegel sama orang, gitu ya, itu sebetulnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ya. Kalau kita sering sakit hati, sering tersinggung sama orang, gitu ya, maka sebetulnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kan kita akan sesek sendiri nafasnya. Aduh itu ya Allah, gitu ya. Kalau nahan emosi itu kan kita sakit sendiri. Ya. Makanya agar doa-doa kita dikabulkan, tawassul dengan amal soleh itu dikabulkan, ya. Kita coba catat. Dengan siapa kita punya salah, dengan siapa kita punya masalah. Kita mulai mengevaluasi hubungan kita dengan siapa? Dengan orang tua terlebih dahulu. Coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan mertua. Karena mertua itu sama dengan orang tua kita. Kita menikahi anaknya, maka orang tuanya juga menjadi orang tua kita. Ya. Ada kisah nyata, mungkin saya pernah bercerita di tempat lain yang jaringan pernah mengikuti, ya, tentang seorang wanita, seorang ibu-ibu muda, ya, padahal dia pekerjaannya mulia, ya. Dia seorang guru ngaji, kan begitu ya, seorang guru ngaji, pekerjaannya mulia, ngajar ngaji, kan begitu ya. Tapi dia merasakan hidupnya kok tidak bahagia, hidupnya susah, banyak masalah dan seterusnya. Nah kemudian ini betul. Cerita di bilis. Oh terjadi cerita dia. Oh gitu jadi kan datang ke sini mas. Oh gitu. Masya Allah. Ya. Ya barangkali yang lain belum tahu ya. Saya ceritakan ya. Ya jadi ustazah itu guru ngaji itu curhat kepada seorang ustaz. Ustaz, ya, saya pun hidupnya susah. Ya. Banyak sekali masalah. Padahal pekerjaan saya mulia guru ngaji. Padahal kata kanjeng Nabi itu kan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi saya hidupnya susah Ustaz. Ini gimana Ustaz? Kemudian ustaznya bertanya, jadi kan masih punya orang tua? Masih Ustaz. Bagaimana hubungannya dengan orang tua? Nah itu Ustaz masalahnya. Saya tidak akur dengan orang tua. Bahkan saya ini pisah rumah dengan orang tua. Padahal orang tua saya tinggal ibu saya dan ibu saya tinggal di rumah sendirian. Saya kontrak Ustaz. Karena saya marah sama orang tua. Karena orang tua kelihatannya tidak sayang sama saya. Bahkan ketika saya bercerai, orang tua saya justru mensyukuri ya, syukurin kamu bercerai. Saya sakit hatinya orang. Akhirnya saya keluar dari rumah orang tua saya kontrak. Dan kemudian saya bertanya, jadi kan
pengen dapat solusinya biar keluar dari masalah yang jenengan hadapi. Tentu Ustaz saya pengen. Ya sudah, jenengan gajian tanggal berapa? Tanggal 30 Ustaz. Tanggal 30 jenengan telepon saya. Setelah itu tanggal 30 telepon Ustaz. Ya. Saya sudah gajian. Ya. Berapa Bu gajiannya? 1,2. Wah mantap. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 habis. 1,2. Baik, kalau begitu setengah dari gaji jenengan berikan kepada ibu. Ya Allah Ustaz, saya ini hidup lagi susah gitu ya. Uang cuma segitu kok dibagi 2. Ini nanti saya tambah susah Ustaz. Jenengan pengen solusi apa tidak? Pengen Ustaz, laksanakan saja. Akhirnya 600.000 diberikan kepada ibunya. Pada saat memberikan kepada ibunya menghitung, ya setelah dihitung, ya tetap diambil uang itu. Tapi komentarnya apa? Tumben. Ya Allah Ustaz, hati saya tambah sakit Ustaz. Ibu bukannya berterima kasih atau bagaimana, ibu malah membuli saya. Ibu saya bilang, tumben, yang gitu ya. Hati saya tambah sakit Ustaz. Lalu gimana nih Ustaz? Kapan solusinya bisa datang ini? Ya udah ditunggu aja. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu ditunggu, kok gak datang solusinya. Ya. Bulan depannya telepon lagi, Ustaz ini gimana ini? Kok solusinya gak datang ini? Jenengan ini aslinya Ustaz atau bukan dong? Wah, sampai meragukan gitu ya. Kok solusi dari jenengan kan membuat saya tambah susah ini. Jangan-jangan jenengan ini Ustaz palsu. Udah, tanggal 30 telepon saya lagi, saya kasih tahu solusinya. Bulan depannya tanggal 30 telepon lagi, gimana Ustaz? Sudah gajian Bu? Sudah. 600.000 berikan lagi kepada ibu. Ya Allah Ustaz, ini gimana dong? Hidup saya ini tambah susah Ustaz. Saya sudah ditagih kontrakan, bulan lalu saya tidak bisa bayar kontrakan. Ya sudah, bilang saja sama yang punya kontrakan, uangnya diberikan ke ibu. Insya Allah dimaklumi. Ya. Bulan depannya itu kemudian diberikan lagi kepada ibunya 600.000. Lalu apa komentar ibunya? Cie-cie istiqomah. Ya Allah Ustaz, hati saya tambah sakit Ustaz. Ibu masih saja begitu membuli saya Ustaz. Sabar kata Ustaznya. Tapi ini gimana Ustaz? Kapan solusinya datang? Ya ditunggu saja nanti datang. Ditunggu seminggu 2 minggu nggak datang lagi. Bulan depannya ibu itu, guru ngaji itu telepon lagi ke Ustaznya. Ustaz, ini saya sudah mau diusir dari kontrakan ini Ustaz. Barang-barang saya sudah ditumpuk untuk di depan rumah ini. Saya mau diusir dari kontrakan karena saya nggak bisa bayar kontrakan. Sekarang saya sampaikan ke Ustaz, 1.200.000 ini mau saya berikan ke orang tua saya, ke ibu saya semuanya, biar saya mati sekalian. Orang-orang berpuasa hanya puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari buka. Saya ini setiap hari puasa Ustaz, biar saya mati sekalian. Tapi Ustaz tanggung jawab kalau saya mati. Kemudian ibu itu membawa uangnya 1.200.000 diberikan semua kepada ibunya. Ibunya menghitung, setelah dihitung tidak diambil, ditaruh lagi. Kemudian hening sejenak sama-sama dia, gitu ya, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang berkomentar. Anaknya tiba-tiba diberi kekuatan oleh Allah, memeluk ibunya, menangis dan meminta maaf. Ibu, maafkan aku. Apa komentar ibunya setelah itu? Kalimat itu yang ibu tunggu-tunggu selama ini. Ibu tidak butuh uangmu, ibu cuma butuh kamu minta maaf sama ibu. Masya Allah. Setelah minta maaf sama ibu, apa yang terjadi? Keajaiban Allah setelah itu Allah turunkan. Solusi dari masalah yang dihadapi oleh guru ngaji itu satu persatu diberikan oleh Allah. Solusi pertama apa? Dia tidak perlu kontrak lagi. Nah, ini rumahmu. Kamu gak perlu kontrak, kamu tinggal di sini sama ibu. Masya Allah. Satu solusi sudah Allah berikan kepada guru TPA itu, guru ngaji. Setelah itu apa yang terjadi?
Solusi-solusi dari masalah yang dihadapinya satu persatu Allah datangkan setelah dia menjaga kembali hubungan baik dengan ibunya. 3 bulan guru ngaji itu tidak telepon ustaznya. Sampai ustaznya mikir, ini jangan-jangan mati beneran ini orangnya. Biasanya tiap bulan sambat, tiap bulan telepon, ini 3 bulan gak telepon, jangan-jangan mati ini orangnya. Setelah 3 bulan telepon lagi, Ustaz, alhamdulillah, jadi kan masih hidup begitu ya. Alhamdulillah Ustaz, solusi dari panjenengan, masya Allah luar biasa Ustaz. Ya. Kenapa Bu? Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa beli mobil Honda Jazz. Masya Allah Ustaznya kaget. Dari punya banyak utang, punya banyak masalah, tiba-tiba bisa beli Honda Jazz. Kemudian Ustaz, bulan depan saya pun mau umroh dengan ibu saya. Masya Allah Ustaznya tambah kaget. Ceritanya bagaimana Bu? Dan kemudian ya, ibu itu bercerita kepada Ustaznya, gini Ustaz, setelah saya melaksanakan nasihat panjenengan untuk menjaga kembali hubungan baik dengan ibu saya, alhamdulillah setelah itu Ustaz, masya Allah, Allah berikan banyak keberkahan dalam hidup saya. Satu persatu masalah saya bisa terselesaikan Ustaz. Dulu saya itu punya bisnis online yang sudah tidak pernah saya urusi, jual jilbab online. Setelah saya berbaikan lagi kembali dengan ibu, saya mulai lagi saya urusi bisnis saya itu, promo-promo lagi online. Subhanallah, Allah membuka pintu rezeki saya. Saya dapat orderan dari luar negeri, dari Brunei, yang keuntungannya luar biasa Ustaz. Bisa sampai 50 juta setiap kali order. Masya Allah. Akhirnya saya bisa beli mobil, saya bisa perbaiki rumah orang tua, bisa bayar utang, dan saya bisa pergi umroh. Penyumbat pintu atau lubang ATM telah dibuka. Akhirnya amal solehnya bisa dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan doanya, mengabulkan keinginannya, menyelesaikan masalah. Bisa jadi kita amalnya sudah banyak, tapi masih belum mendapatkan apa yang kita inginkan, belum bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bisa jadi masih ada yang menyumbat, sumbatannya kita buka. Ya, makanya habis ini bagi yang masih punya orang tua, datangi orang tua. Kalau orang tuanya jauh, telepon orang tua, minta maaf. Minta maaf. Mertua, barangkali jenengan ada ganjaran komunikasi, telepon, minta maaf. Minta maaf. Setelah minta maaf, ucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, sampaikan, Bu, saya mencintai ibu, saya menyayangi ibu. Minta maaf, ucapkan terima kasih, dan sampaikan bahwa kita sayang kepada mereka. Ya. Karena ini bisa menjadi pembuka, ya, pembuka pintu rezeki, kelancaran rezeki, kemudahan dari segala macam masalah. Bisa jadi kita sumpah-sumpah selama ini karena ada penyumbatan itu. Yang pertama, orang tua. Dan termasuk bagian dari birrul walidain, ya, termasuk bagian dari birrul walidain adalah kita selalu mengalah dan tidak pernah membantah apapun yang dikatakan oleh orang tua kita, khususnya ibu kita. Ya, jangan pernah membantah. Karena ketaatan seorang anak kepada orang tua dalam Islam itu tidak ada batasnya kecuali satu, ketika orang tua menyuruh kita durhaka kepada Allah. Kalau orang tua kita tidak menyuruh durhaka, harus selalu katakan siap, jibu, monggo, jangan kesonopo. Harus selalu itu yang dikatakan. Ya. Sekalipun hati kita sakit, sekalipun yang disampaikan orang tua tidak seperti yang kita inginkan, kita harus selalu mengatakan yes. Jangan pernah membantahnya. Ya. Contoh yang sering saya sampaikan, contoh ini, ya. Panjenengan dengan suami sudah bersepakat di rumah, Bu, kita bersepakat anak-anak kita itu gak boleh minum es, seumpamanya, atau gak boleh makan coklat, karena itu anak-anak giginya udah pada rusak gitu. Jenengan sudah bersepakat dengan suami, anak-anak gak boleh makan coklat atau gak boleh minum es karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak jenengan.
Tiba-tiba Mbah Utinya datang dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Mana cucu Mbah Uti tercinta? Pada datang. Apa Mbah Uti? Mbah Uti bawa apa yo? Apa Mbah Uti? Ternyata coklat. Ini Mbah Uti bawa coklat. Jenengan sebagai orang tua dari anak-anak jenengan, tapi juga menjadi anak dari ibu panjenengan, apa yang harus jenengan lakukan? Nah, kadang-kadang masih ada yang berani memprotes ibunya. Ya Allah Bu, jenengan ini gimana tuh? Saya sama suami itu sudah bersepakat, anak-anak itu gak boleh makan coklat. Lah kok jenengan malah bawakan coklat banyak banget? Ya Allah Bu, ada yang begitu? Uangnya ketong. Nah, itu kita gak boleh begitu itu. Ya. Biarkan apa yang membuat Mbak Uti senang memberikan oleh-oleh kepada cucunya, biarkan. Apa yang membuat Mbak Uti bahagia, biarkan. Kalau anak-anak kita komplain kepada kita, nih atau Bu, katanya jadi gak boleh makan coklat. Ini Mbak Uti bawain coklat banyak, gimana? Jangan harus mengatakan kalau dari Mbak Uti gak apa-apa, udah makan aja. Tidak perlu minta lagi sama Mbak Uti, gak apa-apa. Seharusnya seperti itu kita terhadap orang tua kita. Insya Allah kalau Mbak Uti hatinya senang, Mbak Uti hatinya bahagia, maka Mbak Uti akan ridho. Dan kalau Mbak Uti ridho, maka Allah pun akan ridho. Kalau Allah ridho, kebaikan yang akan kita dapatkan, insya Allah anak kita tetap sehat. Insya Allah. Termasuk birrul walidain adalah jangan suka tarik nafas dalam-dalam di hadapan orang tua kita. Ya Bu, Ibu maunya begini. Ibu, ya sekalipun kita dia jangan tarik nafas dalam-dalam di depannya. Ibu, tapi tarik nafas dulu di depannya. Orang tua itu terasa, ya Allah ini aslinya gak dengar ya, aslinya gak dengar. Ini terpaksa gitu loh, gak boleh. Kalau takut lagu ma'uf dalam Al-Quran kan begitu, ngomong saja itu nggak boleh di hadapan orang tua. Nah itu ya. Kemudian saya juga punya cerita orang dekat saya sendiri. Saya punya ipar, saudara ipar, ya, suaminya adik. Saya punya istri saya punya adik perempuan, punya suami. Nah itu kan ipar, ya. Nah ipar saya itu dari kecil tidak pernah diasuh oleh orang tuanya. Dari bayi, dari kecil sudah ikut sama neneknya. Orang tuanya bercerai, ibunya menikah lagi tinggal di Malaysia, bapaknya menikah lagi tinggal di Gresik, dan ipar saya ini sama neneknya di satu kepulauan terpencil namanya Bawean. Ya, Bawean. Tinggal sama neneknya. Orang tuanya tidak pernah tahu, tidak pernah peduli. Tetapi ketika ipar saya ini sukses, sekarang sukses, kerjanya di pelayaran, kan begitu ya, perusahaan asing, gajinya pakai dolar, ya, hidupnya makmur. Ipar saya curhat sama saya, Mas, ini gimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Ibu saya, bapak saya tiba-tiba sekarang itu mengajak berhubungan dengan saya, tiba-tiba nongol, tiba-tiba minta jatah bulanan. Padahal dari kecil tidak pernah peduli sama saya. Saya makan atau tidak, saya sekolah atau tidak, dia tidak pernah peduli. Tapi sekarang setelah saya besar, setelah saya sudah bekerja, menghasilkan banyak uang, hidup mapan, mereka datang dan minta jatah. Apa yang harus saya lakukan? Sekalipun kalau saya berada di posisi dia, berat untuk melakukannya, kan begitu ya. Tapi berdasarkan ilmu dan syariat, saya tetap harus mengatakan, berikan apa yang orang tua minta. Berikan apapun yang orang tua minta. Itu maksud iya. Ya. Kenapa Mas? Lah kamu lahir di dunia ini emang lewat dari lubang hiu. Begitu ya. Kamu lahir ke dunia ini lewat ibumu. Ibumu ketika hamil kamu 9 bulan itu berusaha bagaimana kamu tetap sehat dalam kandungan normal, kemudian lahir dengan sehat dan selamat. Itu perjuangan ibumu mempertaruhkan nyawanya supaya kamu bisa lahir dengan selamat ke dunia. Ya. Hak kamu dibandingkan dengan hak orang tua itu tidak ada apa-apa. Makanya di dalam Islam ada bab namanya kisos.
hukum balas, gitu ya. Kalau kita menampar orang, kalau dalam hukum Islam hukumannya dibalas tampar. Kalau kita membunuh, maka hukum Islam memutuskan harus dibunuh lagi. Tapi kalau orang tua melakukan kepada anak, itu tidak ada kisosnya. Ya, tidak ada kisosnya. Ya. Makanya tetap berikan. Insya Allah dengan kamu memberikan apa yang diminta oleh orang tuamu, Allah akan lebih membuka lagi pintu rezekimu. Allah akan tetap memuliakan kamu. Jadikan orang tuamu seperti raja, maka rizkimu diberikan oleh Allah seperti rizki seorang raja. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ibu ini salah satu yang menutup lubang ATM sehingga uang tidak bisa keluar adalah hubungan baik kita dengan orang tua kita dan mertua kita. Perbaiki hubungan itu. Yang kedua, setelah dengan orang tua selesai, dengan pasangan hidup, laki-laki kenapa rezekinya tidak lancar, mau susah nyari uang? Bisa jadi dia mendolimi istrinya, bisa jadi dia pelit sama istrinya. Tapi ini gak ada bapak-bapak ya. Bisa jadi dia hanya royal dengan teman-temannya, raktiran dengan teman-temannya, tapi sama istrinya pelit. Kalau jalan-jalan, dia sok menjaga istrinya dipegangin terus. Bu, aku melindungimu. Maksudnya biar gak liar belanjanya, pegangin terus kan begitu. Ya. Pelit sama istri itu bisa menghambat rezeki. Ya. Itu bagi para laki-laki. Begitu pula panjenengan. Diingat-ingat lagi, pernahkah panjenengan berbuat salah kepada suami, menyakiti hati suami dengan ucapan panjenengan, dengan sikap dan perilaku panjenengan? Itu bisa jadi membuat rezeki menjadi tidak lancar, doa-doa menjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf. Pulang, minta maaf. Nanti suami bilang kaget, ini gak ada hujan, gak ada angin, kok minta maaf kan gitu ya. Nanti setelah itu apa yang akan terjadi? Suami mengeluarkan ATM, ini bu, ini pinnya, terserah. Masya Allah. Ini bu ATM, bawa aja baru. Ini pinnya, kan silakan pakai. Tapi kalau jenengan pekerjaannya tiap hari bikin kesel suami, seumpama kan gitu ya, bentak suami, ya. Seret udah jadinya. Suami minta kopi, kopi, gak ada dewe, gak ngerti apa aku lagi repot ngurusin anakmu gitu. Kopak kopi. Oh ngerti toh. Lah itu Masya Allah. Kalau suami jenengan orangnya sabar, diseneni, dibentak sama jenengan, paling ditinggal turun. Tapi kalau suami jenengan emosi tidak sabar, kopi, gak ada dewe, ngambil kucing, berangkat, nyangkut di warung kopi. Hati-hati, di warung kopi itu pelayanannya maksimal. Nah, monggo binara, jadi kan tersono foto, Masya Allah, demi lali kalau di rumah. Kalau pulang ke rumah yang didengar, gak dewe, iyo, balik ke warung kopi, kan begitu. Nah itu bisa menghambat lancarnya rezeki dan terkabulnya doa. Minta maaf. Karena itu bisa menjadi penyumbat lubang ATM sehingga amal-amal soleh kita tidak bisa bermanfaat untuk kita. Setelah dengan pasangan hidup dengan anak, bisa jadi kita itu sebagai orang tua berbuat salah kepada anak, tapi anak tidak berani ya, kepada kita untuk meminta keadilan, keseumpamaan gitu ya. Sekali waktu kita itu perlu kepada anak kita itu, tiba-tiba kita perlu, setelah itu maafkan ibu ya, barangkali ibu punya salah sama kamu ya. Terima kasih ya sudah menjadi anak ibu yang baik ya. Ibu mencintaimu, Masya Allah. Anak kita nangis gitu kan. Sekali waktu perlu kita maaf sama anak kita, minta maaf sama anak kita, katakan bahwa kita sayang kepada mereka, sayang kepada mereka. Terutama sebetulnya bapak-bapak ya, yang jarang berinteraksi dengan anaknya ya, karena kesibukannya gitu ya. Sekali waktu bapak-bapak itu mendekati anaknya, ngajak ngobrol anaknya, minta maaf dan katakan sayang kepada anaknya ya. Ya pernah ada seorang bapak itu ya, karena jarang berinteraksi, tiba-tiba mendapatkan nasihat itu, mendatangi anaknya,
Nah, ayah minta maaf. Ya. Ayah ingin mengatakan ayah sayang sama kamu. Anaknya nangis, begitu kan? Kan selama ini mungkin belum pernah mendengar itu. Nah, begitu ya. Dia tahu anaknya, bapaknya sayang, ya mungkin hanya dari sikapnya saja, ngasih uang, memenuhi kebutuhan sekolahnya, tapi belum terucap kalimat itu. Ketika terucap, pecah itu, nangis anak itu. Dan itu bisa melancarkan rezeki dan membuat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian seandainya ada yang bertanya, kalau kita ya, sudah bertawassul dengan amal soleh kita, lalu apakah nanti kita di akhirat tidak lagi mendapatkan pahala? Kan begitu ya? Kan amal solehnya sudah kita manfaatkan ketika di dunia. Ya, seumpama ada yang bertanya begitu. Ya. Amal soleh yang kita lakukan, sekalipun sudah kita gunakan tawassul dalam berdoa, itu tetap tidak mengurangi pahalanya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa amal soleh yang kita lakukan itu balasannya dua. Pertama, kemudahan dalam urusan dunia, yang kedua pahala di akhirat. Ada di dalam surah apa? An-Nahl ayat 97 kalau tidak salah. Nanti dicek lagi. Coba jangan yang bawa Quran dicek. An-Nahl ayat 97. Kalau tidak salah itu begini. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lalu apa? Betul tidak? Kata Allah, man barang siapa amila, dia melakukan sholihan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia melakukan amal soleh itu dalam keadaan beriman. Siapa yang melakukan amal soleh dalam keadaan beriman, apa janji Allah? Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti aku akan berikan dia kehidupan yang baik. Berarti balasan amal soleh dalam bentuk kenikmatan di dunia, kehidupan yang baik, ekonominya baik, rumah tangganya baik, kesehatannya baik, semuanya diberikan kebaikan oleh Allah. Lalu apakah nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa? Tetap dapat. Ayat selanjutnya kata Allah, walanajziyannahum, dan pasti aku akan balas mereka ajrahum, pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari amal soleh yang sudah dikerjakan. Tetap. Ya. Karena amal soleh itu balasannya hayatan thayyibah, dalam hidup diberikan kebaikan dan di akhirat diberikan pahala. Jadi sekalipun kita bertawassul ya dengan amal soleh kita, tetap di akhirat kita tetap mendapatkan pahalanya. Barangkali ada yang bertanya, kalau kita sudah ambil apa balasan amal soleh kita di dunia, ya, apakah nanti di akhirat masih dapat pahala? Masih tetap. Ya, karena amal soleh itu balasannya dua. Di dunia diberikan kebaikan, di akhirat diberikan pahala. Kemudian kalau ada yang bertanya lagi, seandainya satu amal soleh ya, bolak-balik digunakan untuk tawassul, seumpamanya gitu ya, ya Allah dengan sholat tahajud yang saya lakukan, tolong sembuhkan saya. Masih bisakah dipakai untuk doa yang lain? Ya Allah dengan sholat tahajud yang saya lakukan, lancarkanlah bisnis saya. Ya Allah dengan sholat tahajud yang saya lakukan, tolong lancarkan urusan suami saya, tolong lancarkan urusan belajar anak-anak saya. Bolehkah satu amal soleh digunakan untuk berbagai macam doa berkali-kali? Bisakah? Bisa. Kenapa? Karena tawassul dengan amal soleh itu salah satu perintah dari Allah dalam Al-Maidah 35, kan gitu ya. Menjalankan perintah itu sebagai bentuk ketaatan. Ya.
Nah kemudian pada saat kita berkali-kali menggunakan amal soleh kita untuk tawasul, itu berarti menunjukkan kesungguhan kita di dalam menjalankan perintah Allah. Kan tawasul itu kan perintah Allah. Ketika kita berkali-kali melakukannya dan menggunakannya, berarti itu merupakan bagian dari ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Ya. Makanya di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 57, maaf bukan itu. Saya cari, ini ada. Ini. Oh ya, masih Al-Maidah ayat 35 ternyata. Lanjutan dari ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajahidu, bersungguh-sungguhlah fi sabilihi, di dalam menjalani perintah Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. Wajahidu, bersungguh-sungguhlah fi sabilihi, di jalannya, la'allakum tuflihun. Berjihadlah itu bisa bermakna bersungguh-sungguhlah. Jadi ketika kita berkali-kali ya menggunakan salah satu amal soleh kita untuk tawasul, itu berarti kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi diperbolehkan satu amal soleh digunakan tawasul berkali-kali, itu diperbolehkan. Baik, begitu ya. Jadi tawasul dengan amal soleh artinya menjadikan amal soleh sebagai perantara dalam berdoa. Itu ada dalilnya, ada syariatnya, berarti diperbolehkan. Caranya bagaimana? Pertama tentu perbanyak amal solehnya. Setelah itu kita gunakan. Kalau masih tidak terbukti ada masalah, berarti ada yang menyumbat, sumbangannya harus kita buka. Yang menyumbat itu apa? Dosa-dosa kita. Dosa kita dengan Allah dengan memperbanyak istighfar. Dosa kita dengan sesama manusia dengan menyelesaikannya dengan sesama manusia. Dan tadi saya baru mencontohkan dengan orang dekat kita yang ada hubungan darah. Dengan orang lain yang tidak ada hubungan darah pun kita harus menjaga hubungan baik dengannya. Jadi kalau jenengan punya teman, orang yang jenengan kenal, dan suasana hati jenengan sedang tidak nyaman dengan orang itu, apakah jenengan yang punya salah atau orang itu yang punya salah, juga harus diselesaikan. Selesaikan Bu. Jenengan lagi pegel kalau sinten gitu ya, datangi orangnya, sampaikan, Bu, saya minta maaf. Ada yang protes, Ustaz, orang ini yang punya salah sama saya, kok saya yang minta maaf? Nah itu hebatnya. Ya. Kita meminta maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita, itu luar biasa. Dan justru manfaatnya untuk kita sendiri. Ya. Orang yang punya salah pada kita, orangnya yang menjaga jarak dengan kita, tapi kita yang mendatangi, kita yang minta maaf. Bu, saya minta maaf kalau saya punya salah sama jenengan. Saya ucapkan terima kasih atas semua kebaikan jenengan kepada saya. Jujur saya ingin mengatakan, saya sayang sama jenengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Orangnya kaget kan, begitu. Ini ada apa ini kan begitu ya? Saya jujur Bu, dari hati saya paling dalam saya tulus mengatakan saya mencintai panjenengan karena Allah. Kira-kira bisa nggak begitu? Wabot ya. Tapi itu harus dilakukan. Kalau kita pengen tambah lancar rezeki kita dan dikabulkan doa-doa kita. Masih ingat kisah sahabat Ansor yang dijamin masuk surga padahal amal ibadahnya biasa? Karena kisahnya yang terkenal dia. Akan datang seorang ahli surga, kata Rasulullah ketika Nabi sedang kumpul dengan para sahabat. Sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Ternyata yang datang orang biasa. Besoknya mengatakan hal yang sama sampai 3 hari. Ada sahabat yang penasaran, orang yang dijamin masuk surga itu diikuti sampai rumahnya. Kemudian sahabat yang penasaran itu numpang menginap di rumahnya, menyelidiki apa sih amalnya. Ternyata amalnya biasa, tahajud yang tidak, puasa juga tidak, tapi kok dijamin masuk surga. Ternyata penyebabnya apa? Orang itu bercerita,
saya memang tidak punya amal istimewa, tetapi setiap mau tidur saya selalu membersihkan hati saya. Bagaimana cara membersihkan hatinya? Saya maafkan semua orang yang punya salah kepada saya hari ini. Setiap malam dia melakukan itu. Saya maafkan semua orang yang punya salah kepada saya, baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang menyakiti hati saya atau tidak, saya maafkan semuanya. Wow, coba bersihkan hati. Kemudian juga dia mengatakan, saya juga menghilangkan rasa iri dan dengki dari hati saya kepada orang lain yang mendapatkan rezeki dari Engkau ya Allah. Hilangkan iri dan dengki dari hati kita. Iri dan dengki itu bisa menghambat rezeki, bisa menghapus amal. Gitu ya. Iri dan dengki itu bisa menghapus amal kita. Ya, bersihkan dari hati kita. Nah, kadang-kadang ada yang begitu ya. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan kepadaku? Kenapa dia bisa beli kulkas 2 pintu? Tombol itu bas kulkasnya isi kademan. Nah itu bersihkan. Ya. Insya Allah, kalau kita sudah tidak ada masalah dengan siapapun, dengan Allah hubungan kita baik, dengan manusia hubungan kita pun baik, insya Allah dibuka itu semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktunya sudah habis. Kalau ada yang mau didiskusikan dipersilakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ya, ada hadiah untuk saya. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, permisi tanya. Iya. Bagaimana cara mengkode sholat yang dulunya kita waktu kerja bertahun-tahun tuh masih amburadul? Iya. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita punya orang tua laki-laki duda yang usianya sudah 80 tahunan lebih, akan tetapi kalau kita anak-anaknya tiap bulan ngasih uang tuh dia berzina, akan tetapi rajin baca Al-Quran tuh khatam, sholat 5 waktunya juga tidak pernah lebih tepat waktu lah, bilang seperti itu bagaimana solusi kita sebagai anak-anaknya, karena kita sementara menghentikan memberikan dana tiap bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cara mengfoto sholat yang sudah lewat, para ulama ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ya difoto, dicicil, ya. Sejak kapan kita meninggalkan sholat itu, setiap hari habis sholat zuhur lagi diniati foto. Ada satu pendapat mengatakan begitu. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan tidak perlu, ya. Karena mengfoto sholat itu untuk sholat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja, seperti adik kita ketiduran, ya. Makanya kan hadisnya begitu. Ketika kita meninggalkan sholat karena lupa, seperti karena tidur, gitu ya, maka laksanakan sholat ketika ingat. Ya, maksudnya ketika bangun, laksanakan sholat itu. Jadi sholat yang difoto itu sholat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja, ya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja itu berdosa. Cara bertobatnya adalah dengan bertobat. Ya, jadi cukup dengan bertobat, mohon ampun kepada Allah. Bertobat itu artinya apa? Kita berhenti dari perbuatan dosa itu, kita menyesalinya dan tidak mengulanginya lagi. Itu namanya bertobat. Saya lebih cocok dengan yang nomor 2, gitu ya. Tapi jangan boleh kalau ikut yang nomor 1, karena ada ulama juga yang berpendapat begitu. Jadi sholat yang difoto adalah sholat yang ditinggalkan tidak sengaja. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, dengan kesadaran meninggalkannya, ya, maka cukup ditobati, bertobat, ya, atas dosa yang dilakukan. Gitu. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, ya, kewajiban anak itu taat dan berbakti kepada orang tua dan tidak ada batasan kecuali orang tua menyuruh kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngasih uang kepada orang tua itu sebagai kewajiban kita kepadanya. Orang tua menggunakannya untuk apa? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu memang contoh yang sangat ekstrim, ya. Kita kasih uang, kemudian dia gunakan untuk berzina, ya. Tetapi sebetulnya, ya,
kalau dalam hukum Islam itu ya, menganggap seseorang berzina itu harus ada saksi dan bukti yang valid. Dan saksi bukti yang valid di dalam Islam itu, mohon maaf ya, orang itu kita melihat dengan mata kepala sendiri memasukkan alat kelaminnya ke kelamin lawan jenisnya, itu namanya saksi valid di dalam kaitannya dengan berzina. Sehingga kalau kita hanya perkiraan, dugaan, ya itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Kita menduga orang itu masuk lokalisasi, kalau pasti berzina, belum tentu. Gak boleh kita menuduh orang berzina kalau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri atau ada saksi yang dibenarkan dalam syariat kalau melihat memasukkan alat kelaminnya ke kelamin lawan jenisnya. Ya. Makanya Rasulullah ketika ada orang yang mengaku berzina, ya, Rasul tidak langsung percaya dan Rasul tidak langsung menghukum. Rasul menyuruh tarik kembali pengakuanmu, ya. Tarik kembali pengakuan. Ya. Tapi saya betul berzina Rasulullah. Kamu bertobat kepada Allah karena hanya Engkau dan Allah yang tahu. Ya. Karena tidak ada yang saksi. Jadi intinya, kalau pemahaman saya, kewajiban kita sebagai anak tetap memberikan nafkah kepada orang tua, apalagi orang tua sudah tidak berpenghasilan seumpamanya, wajib ya memberikan makan, ya memberi nafkah. Kalau orang tua berbuat dosa, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita boleh mengingatkan, kita boleh menasihati, tapi tetap dengan cara yang baik. Tetap dengan cara yang baik. Ya. Ada lagi kasus biasanya anak berhenti ngasih uang ke orang tua gara-gara apa? Kita kasih uang ke orang tua, kemudian orang tua memberikan uang itu kepada orang yang kita benci. Ya kan? Ya Allah Bu, saya ngasih uang ke jenengan itu kan untuk menyenangkan jenengan. Loh kok jenengan kok diberikan kepada si A? Si A itu kan jenengan tahu sendiri kelakuannya begini-begini. Nggak boleh kita begitu. Ya. Kita sudah ngasih orang tua, ya terserah orang tua. Uang itu mau diapakan? Mau diberikan kepada siapa? Yang membuat dia suka dan bahagia, itu terserah dia. Ya. Kalau pemahaman saya, ya, ngasih uang itu suatu kewajiban, memberi nasihat dan mengingatkan itu juga kewajiban yang lain. Itu sama-sama wajib, tidak boleh saling menafikan. Jadi ya, jangan sampai gara-gara kita tidak suka orang tua kita berbuat dosa, kemudian kita tidak memberinya nafkah yang merupakan kewajiban kita. Karena orang tua sakit, orang tua mati, atau orang tua mencuri gara-gara tidak dikasih sama anaknya, ya kita malah jadi terlibat dosa lagi. Ya, tetap dinasihati, tetap diingatkan. Darinya tugas kita itu cuma mendoakan, yang bisa mengubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah berdoa, sudah mengingatkan, tetap tidak berubah, sudah gugur kewajiban kita, dan itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemahaman saya begitu, tetap dikasih. Oke. Tahun? Kamu tenang ya? Kami gini, pribadi saja, masih boleh. Satu lagi katanya, ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Iya, baik. Baik. Jadi hukum dicabut dari 3 orang. Ya, anak kecil sampai dia balik,
orang gila sampai dia waras, kan begitu ya. Dan orang tidur sampai dia bangun. Ya. Artinya orang yang sudah kehilangan akal sehat, ya, itu sudah tidak ada hukumnya. Gitu ya. Sudah tidak ada hukumnya. Makanya seperti pada saat kita membahas tentang kewajiban puasa, ya, bagi orang yang sudah pikun itu boleh tidak puasa dan tidak wajib qadha, cukup bayar fidyah. Nah, gitu ya. Karena kalau disuruh puasa, Pak, puasa, oh iya, ikut makan sahur. Pagi-pagi nanyakan sarapan, itu sarapannya gitu. Ya. Pak, siang, oh iya, Bapak lupa. Siang-siang nanya lagi, itu sarapannya gitu, udah lupa deh tuh. Nah, gitu ya, udah pikir. Nah, itu boleh tidak puasa, tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Termasuk dalam masalah sholat. Ya, termasuk masalah sholat. Kalau dia ingat sholat, alhamdulillah. Kalau dia pikir lupa nggak sholat, ya sudah biarkan. Kalau diingatkan tidak mau, ya udah ikut. Kalau mbak saya nenek saya kebetulan ikut, tapi ikutnya pun baik. Kayaknya sholat baik kan begitu ya. Karena ada begitu ya. Ya jangan dicegah. Ini kita harus petang, harus maghrib yo, pada mendung kan ya sholat kan begitu ya. Bolak balik sholat, ya jangan dicegah, biarkan aja. Karena orang pikir sudah tidak ada hukumnya. Ya kita sebagai anak ya berdoa saja, ya, mendoakan kebaikan. Ya. Mudah-mudahan diterima semua amalnya, tetap disehatkan badannya dan seterusnya. Ya. Pokoknya diurusi, diopeni, ya insya Allah kalau orang tua kita ridho, Allah akan ridho, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ujian berat kita yang masih dididik ke orang tua yang sangat sepuh, ya, itu surga dan neraka itu tipis. Ya, surga dan neraka itu tipis. Kita tergelincir sedikit saja melakukan kesalahan, neraka. Ya. Kita melayani orang tua kita, kemudian orang tua kita tidak ridho karena kita melayaninya dengan terpaksa, ya, tidak sepenuh hati, gitu ya. Orang tua terasa, itu gawat. Makanya harus sabar. Itu ujian berat, tapi justru kemuliaan akan kita dapatkan kalau kita berhasil menghadapi ujian seperti itu. Orang tua sudah tidak bisa bangun, berak di tempat tidur, makan di tempat tidur, tiap hari marah-marah, apa yang kita lakukan salah terus, lupa aja dia. Yang sering terjadi begitu. Itu ujian berat buat kita, tapi kalau kita lulus, surga jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita gagal, masya Allah, sengsara tidak hanya di akhirat, di dunia pun akan sengsara. Karena ada kisah itu, masya Allah, orang tuanya sudah merepotkan, dibawa, ditinggal di jalan. Kita gitu. Pernah begitu, mengerikan. Orang tuanya yang sudah tua, sudah pikir, ditinggal di jalan karena anaknya sudah tidak mau ngopeni. Nauzubillah min dzalik. Kata gue, jadi tidak apa-apa. Ya. Orang sudah pikir sudah tidak ada hukumnya. Oke, kata dia, kamu dia. Baik. Pertanyaannya gampang, tidak boleh lihat catatan, gitu ya. Bacakan Al-Maidah ayat 35. Tentang perintah untuk mencari wasilah. Al-Maidah ayat 35 tadi. Coba. Ayatnya, dibaca ayatnya. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtagu ilaihil wasilah. Baik, diganti. Ya. Apakah amal soleh, sebutkan salah satu saja, amal soleh yang perintahnya disejajarkan dengan beribadah kepada Allah? Amal soleh yang perintahnya dibarengkan dengan perintah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sebutkan satu saja amal soleh yang perintahnya dibarengkan dengan
perintah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Oke. Dalam berbakti pada orang tua, betul. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Kan begitu ya? Nah, perintah berbakti pada orang tua itu setelah perintah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Baik, begitu nih ibu yang dirahmati Allah. Jadi manfaatkan amal soleh panjenengan sebagai wasilah berdoa kepada Allah agar lebih cepat dikabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau tidak saya maaf. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.